Wanita suku Salar memiliki pesona kecantikan yang khas dan unik. Wanita suku Salar umumnya memiliki fitur wajah yang halus dengan struktur tulang yang tegas, kulit yang halus, dan mata yang menawan. Warna kulit mereka biasanya cerah, yang memberikan kesan lembut dan bersih. Salah satu daya tarik utama wanita suku Salar adalah pakaian tradisional mereka. Mereka sering mengenakan pakaian berwarna cerah dengan pola-pola yang indah dan rumit. Baju panjang dengan sulaman khas dan jilbab yang elegan menambah keanggunan penampilan mereka. Wanita suku Salar juga dikenal karena perhiasan dan aksesori yang mereka kenakan. Mereka sering memakai anting-anting, kalung, dan gelang yang terbuat dari perak atau batu-batu berharga. Perhiasan ini tidak hanya mempercantik penampilan tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya mereka. Rambut panjang dan tebal adalah salah satu ciri khas kecantikan wanita Salar. Mereka biasanya menata rambut mereka dengan rapi dan sering menghiasinya dengan bunga atau pita-pita berwarna. Selain penampilan fisik, kecantikan wanita suku Salar juga terpancar dari sikap dan kepribadian mereka. Mereka dikenal sebagai wanita yang lembut, sopan, dan penuh perhatian terhadap orang lain. Kesopanan dan kelembutan ini menambah pesona alami mereka. Keterlibatan mereka dalam tradisi dan budaya suku Salar, seperti musik, tari, dan festival, juga menambah daya tarik mereka. Partisipasi aktif dalam kegiatan budaya menunjukkan kecintaan dan kebanggaan mereka terhadap warisan leluhur, yang membuat mereka semakin menarik. Secara keseluruhan, pesona kecantikan wanita suku Salar tidak hanya terletak pada penampilan fisik mereka, tetapi juga pada pakaian, aksesori, serta sikap dan keterlibatan mereka dalam budaya dan tradisi mereka. Suku Salar sendiri adalah sebuah etnis minoritas China yang sebagian besar berbicara menggunakan bahasa Salar, dalam cabang Oghuz dari bahasa-bahasa Turkic. Suku Salar berjumlah 104,503 orang dalam sensus terakhir dari tahun 2000. Mereka kebanyakan tinggal di wilayah perbatasan Qinghai Gansu, di kedua sisi Sungai Kuning, yang dinamai Kabupaten Otonomi Salar Sunhua dan Kabupaten Otonomi Hui Hualong di Qinghai dan juga Kabupaten Otonomi Bonan, Dongxiang dan Salar Jishishan di Gansu. Terdapat juga orang-orang Salar di Xinjiang, di Prefektur Otonomi Ili Kazakh. Leluhur suku Salar adalah Turki Oghuz pindahan yang menikah dengan suku Han, bangsa Tibet, dan Hui. Mereka adalah sebuah masyarakat agribudaya patriarkal dan umumnya Muslim. Kehidupan dan kebiasaan suku Salar sangat dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan budaya mereka. Mayoritas suku Salar bergantung pada pertanian. Mereka menanam gandum, jagung, kentang, dan sayuran lainnya. Pertanian dilakukan di ladang-ladang kecil dan seringkali menggunakan metode tradisional. Selain bertani, suku Salar juga memelihara ternak seperti domba, sapi, dan ayam. Domba sangat penting dalam kehidupan mereka karena menyediakan daging, susu, dan wool. Beberapa anggota suku Salar terlibat dalam kerajinan tangan seperti menenun dan membuat perhiasan perak yang indah. Keluarga inti adalah unit dasar dalam masyarakat Salar, tetapi hubungan kekerabatan yang lebih luas sangat penting. Solidaritas antar anggota keluarga besar adalah salah satu ciri khas mereka. Tradisi gotong royong masih sangat kuat. Masyarakat sering berkumpul untuk membantu satu sama lain dalam pekerjaan pertanian, membangun rumah, dan acara-acara komunitas. Pakaian tradisional pria termasuk jubah panjang, celana longgar, dan topi khas yang sering dikenakan pada acara-acara khusus dan keagamaan. Wanita mengenakan baju panjang berwarna cerah dengan sulaman yang rumit. Mereka juga memakai jilbab sebagai bagian dari pakaian sehari-hari dan pada saat upacara keagamaan. Musik tradisional Salar menggunakan alat musik seperti rebab, sejenis alat musik petik gendang, dan seruling. Tarian tradisional seringkali diiringi oleh musik ini, dan dimainkan pada acara pernikahan, festival, dan perayaan lainnya. Makanan pokok suku Salar mencakup mie gandum, roti pipih, dan berbagai hidangan daging seperti kebab dan sup domba. Hidangan ini mencerminkan pengaruh budaya Turkik dan lokal. Pada perayaan tertentu,
Mereka membuat makanan khusus seperti yangkesan, semacam roti kukus dan hidangan berbasis daging domba. Mayoritas suku Salar adalah Muslim Sunni. Mereka mempraktikkan ajaran Islam dengan ketat, termasuk salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Masjid adalah pusat kehidupan religius dan sosial. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan untuk pendidikan agama dan pertemuan komunitas. Anak-anak diajarkan dasar-dasar agama Islam sejak usia dini, baik di rumah maupun di madrasah. Pendidikan agama sangat dihargai dan dianggap sebagai fondasi moral masyarakat. Perempuan suku Salar memiliki peran penting dalam rumah tangga, termasuk mengurus anak, memasak, dan menjaga kebersihan rumah. Mereka juga sering terlibat dalam pekerjaan pertanian dan peternakan. Perempuan aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Mereka berpartisipasi dalam perayaan, membantu mengorganisir acara komunitas, dan mendukung pendidikan anak-anak. Semakin banyak generasi muda Salar yang mengenyam pendidikan modern dan bekerja di sektor-sektor selain pertanian, seperti pemerintahan, bisnis, dan jasa. Modernisasi dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah China membawa perubahan dalam cara hidup suku Salar. Akses ke teknologi, transportasi, dan layanan kesehatan telah meningkat. Meskipun ada perubahan dan pengaruh modernisasi, suku Salar berusaha keras untuk melestarikan bahasa, tradisi, dan kepercayaan mereka. Festival-festival budaya dan upacara tradisional tetap diadakan untuk menjaga identitas etnis. Secara keseluruhan, kehidupan suku Salar adalah perpaduan antara tradisi yang kaya dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Mereka terus menjaga warisan budaya sambil mengambil manfaat dari perkembangan modern. Suku Salar, sebagai komunitas dengan tradisi yang kaya dan latar belakang keagamaan yang kuat, memiliki sejumlah pantangan dan larangan yang memandu kehidupan sehari-hari mereka. Seperti dalam ajaran Islam secara umum, konsumsi daging babi dan produk turunannya dilarang keras bagi suku Salar. Minuman beralkohol juga dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam. Melalaikan waktu salat 5 waktu dianggap sebagai pelanggaran serius. Salat tepat waktu adalah bagian integral dari kehidupan religius mereka. Tidak berpuasa selama bulan Ramadan tanpa alasan yang sah seperti sakit atau dalam perjalanan juga dianggap sebagai pelanggaran serius. Mengumbar gosip atau fitnah tentang orang lain dilarang karena dapat merusak keharmonisan komunitas dan hubungan sosial. Tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, terhadap sesama anggota komunitas sangat dilarang. Pernikahan antara seorang anggota suku Salar dengan non-muslim dianggap tabu karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tradisi. Ada ekspektasi tradisional tentang peran gender, di mana pria dan wanita diharapkan memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan norma-norma budaya. Interaksi antara pria dan wanita yang bukan muhrim, bukan saudara kandung atau pasangan sah diatur dengan ketat untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Wanita diharapkan mengenakan pakaian yang sopan, termasuk jilbab, untuk menjaga aurat sesuai dengan ajaran Islam. Ada aturan ketat mengenai bagaimana menangani kematian dan pemakaman, termasuk membaca doa dan melaksanakan ritual sesuai ajaran Islam. Selama acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau festival, ada aturan khusus mengenai jenis makanan yang boleh disajikan dan cara penyajiannya. Menjaga kebersihan lingkungan dianggap penting, dan membuang sampah sembarangan atau mencemari sumber air adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima. Kebersihan pribadi, termasuk mandi dan menjaga pakaian tetap bersih, adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Tidak menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma sosial dan budaya. Etika dan tata krama dalam berbicara dan bertindak terhadap orang yang lebih tua dijunjung tinggi. Penggunaan teknologi yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional atau agama dapat ditolak. Misalnya, konsumsi media yang tidak sesuai dengan norma-norma moral. Mengadopsi gaya hidup barat yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan agama seringkali dianggap tidak dapat diterima. Secara keseluruhan,
Pantangan dan larangan suku Salar didasarkan pada ajaran Islam dan nilai-nilai tradisional mereka. Kepatuhan terhadap pantangan-pantangan ini membantu mempertahankan identitas budaya dan keagamaan mereka serta memastikan keharmonisan dalam kehidupan komunitas. Asal-usul dan sejarah suku Salar adalah cerita yang kaya dan menarik, mencakup migrasi, pengaruh budaya, dan perjuangan melawan tantangan sejarah. Suku Salar diyakini berasal dari Asia Tengah, khususnya daerah yang kini dikenal sebagai wilayah Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis Turkik dan memiliki ikatan budaya dengan suku-suku seperti Uighur, Kazakh, dan Kirgiz. Pada abad ke-13, sebagian besar Salar bermigrasi ke wilayah yang kini menjadi Provinsi Qinghai di Tiongkok. Migrasi ini diyakini terjadi karena faktor-faktor seperti konflik politik, tekanan ekonomi, dan perburuan hewan. Setelah migrasi ke wilayah Tiongkok, suku Salar mulai membentuk komunitas di daerah pedalaman Provinsi Qinghai, terutama di Kabupaten Sunhua. Mereka membawa serta budaya, bahasa, dan tradisi mereka yang khas dari Asia Tengah. Di Tiongkok, suku Salar berusaha mempertahankan identitas budaya dan agama mereka. Mayoritas Salar memeluk agama Islam, yang menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Pada masa dinasti Qing, pemerintah Tiongkok mulai mengakui suku Salar sebagai salah satu dari 56 kelompok etnis resmi di Tiongkok. Ini memberikan suku Salar pengakuan resmi dan perlindungan terhadap identitas budaya dan bahasa mereka. Selama masa dinasti Qing, suku Salar sering kali berjuang melawan penindasan dan eksploitasi oleh pemerintah pusat. Mereka mempertahankan kedaulatan lokal dan kebebasan agama serta memperjuangkan hak-hak budaya dan ekonomi mereka. Pemerintah Tiongkok modern telah memperhatikan wilayah-wilayah yang dihuni oleh suku Salar dengan membangun infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Ini telah membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup bagi komunitas Salar. Meskipun terjadi modernisasi dan urbanisasi, suku Salar terus berusaha mempertahankan budaya, bahasa, dan tradisi mereka. Festival-festival budaya, upacara adat, dan pengajaran bahasa Salar di sekolah-sekolah lokal adalah beberapa cara di mana mereka menjaga warisan budaya mereka. Suku Salar telah berkontribusi dalam berbagai sektor ekonomi dan sosial di Tiongkok, termasuk pertanian, perdagangan, dan pemerintahan. Mereka menjadi bagian penting dari mosaik budaya dan etnis Tiongkok. Sebagian besar suku Salar sekarang hidup dalam kota-kota dan desa-desa yang semakin modern. Mereka dihadapkan pada tantangan seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan globalisasi yang mempengaruhi cara hidup dan budaya mereka. Pemerintah Tiongkok telah memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan pengembangan ekonomi di wilayah yang dihuni oleh suku Salar. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memberdayakan komunitas Salar secara ekonomi. Suku Salar aktif dalam kehidupan politik lokal dan memiliki perwakilan dalam pemerintahan daerah. Mereka juga terlibat dalam kegiatan budaya seperti musik, tari, dan festival-festival lokal. Sejarah suku Salar adalah cerita tentang ketahanan, adaptasi, dan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan agama mereka dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah dan modern. Meskipun telah mengalami perubahan dan transformasi, suku Salar terus berkontribusi pada keragaman etnis dan budaya Tiongkok kontemporer.